لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan bukanlah bulan kemalasan. Ramadan adalah bulan futuhat pembebasan negeri-negeri. Sejarah menyaksikan betapa Ramadan adalah lapangan kemenangan. Berikut 5 pertempuran besar dan pembebasan negeri-negeri Islam yang menentukan di bulan penuh berkah ini. Dan Indonesia termasuk dalam kemenangan tersebut. 1. Perang Badar Al-Kubra. Ini adalah perang pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian tahun penindasan terhadap kaum muslimin, umat Islam diizinkan bangkit melawan penindasan. Cukup sudah umat Islam dinista, dibunuh dan dirampas. Dengan kekuatan 313 pria yang dikomandoi langsung oleh Rasulullah, kaum muslimin berangkat menuju sebuah lembah Badar. Sementara kekuatan kaum musyrik Mekah berjumlah sekitar 1.000 orang, dengan peralatan perang dan kendaraan yang cukup lengkap. Kaum muslimin menguasai mata air Badar. Sebuah strategi jitu menguasai logistik yang sangat dibutuhkan. Tenda komando didirikan. Informasi jumlah musuh sudah didapat. Segala persiapan dan taktik perang sudah dimatangkan. Menjelang pertempuran, semalaman Rasulullah bermunajat dan berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Sebuah doa yang getir. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Abu Bakar mendekat. Cukup ya Rasulullah, Engkau telah berkali-kali memohon kepada Rabb-Mu. Lalu Rasulullah bangkit, mengambil baju besi, musuh berjejeran di depan mata. Perang terbuka dimulai, dan itu tepat pada tanggal 17 Ramadan, tahun 2 Hijriah, atau 13 Maret 624 Masehi. Perang tanding dimulai. Ali, Ubaidah bin Harith, dan Hamzah tampil ke depan. Sedangkan pihak musyrik Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Ketiga orang tersebut tewas, sedangkan Ali dan Hamzah selamat, dan Ubaidah bin Harith mendapatkan luka serius. Pertempuran besar pecah. Masing-masing pihak melepaskan anak panah. Lalu dengan komando Rasulullah, kaum muslimin menyerbu barisan pertahanan musyrik Quraisy. Jumlah pasukan tidak seimbang, tapi gelombang serangan kaum muslimin begitu hebat dan menghujam. Dan Allah menurunkan pasukan malaikat bersama kaum muslimin, menyerbu dan merontokkan kaum musyrik Mekah. Tercatat, 70 orang pihak Quraisy tewas, termasuk para panglima perang dan tokoh-tokoh Quraisy. Sementara dari pihak muslim berjumlah 14 orang. Umayyah bin Khalaf tewas di tangan Bilal, mantan budak yang pernah disiksanya. Sedangkan Abu Jahal, komando tertinggi Quraisy, tewas di tangan 2 orang pemuda belia. Tewasnya Abu Jahal mengakhiri pertempuran. Kemenangan di pihak kaum muslimin, dan tawanan-tawanan perang diperlakukan dengan baik. 2. Fathul Makkah, pembebasan kota Mekkah. Pada tahun ke-6 Hijriah, perjanjian damai Hudaybiyah dibuat antara kaum musyrik Quraisy dan kaum muslimin. Sebuah gencatan senjata yang melarang pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk menyerang pihak yang lain. Suku-suku Arab dipersilahkan bergabung dengan pihak Quraisy atau dengan kaum muslimin, dengan konsekuensi bahwa mereka juga terikat dengan perjanjian tersebut. Bani Bakar, salah satu suku yang ada, bergabung dengan Quraisy, sedangkan suku Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin. Kedua suku ini, Bani Bakar dan Khuza'ah, memiliki sejarah permusuhan dan pertumpahan darah. Bani Bakar, tanpa mengindahkan perjanjian, melakukan serangan mendadak di malam hari terhadap suku Khuza'ah. Dan ini diperparah dengan diam-diam, pihak Quraisy Mekah membantu personil dan persenjataan kepada Bani Bakar. Beberapa orang suku Khuza'ah terbunuh. Utusan Khuza'ah datang kepada Rasulullah dan mengabarkan pengkhianatan Bani Bakar dan Quraisy, dengan sebuah syair bagaimana mereka diserang di malam hari tatkala mereka sujud dan ruku. Pihak Quraisy khawatir dengan pengkhianatan ini. Mereka berencana memperbaiki gencatan senjata
dengan mengutus tokoh mereka Abu Sufyan ke Madinah. Namun, Rasulullah tidak menanggapi, dan tokoh Quraisy ini pulang dengan tangan hampa. Kemudian, Rasulullah memobilisasi kaum muslimin untuk berangkat dengan merahasiakan perang yang dituju. Pada hari ke-10 Ramadan, tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan kekuatan besar 10.000 personil. Menjelang memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW membagi kaum muslimin menjadi 3 pasukan untuk memasuki Mekah dari 3 penjuru. Khalid bin Walid bersama pasukannya masuk dari dataran rendah kota Mekah. Zubair bin Awam dari dataran tinggi membawa bendera Rasulullah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah melewati jalur tengah lembah kota Mekah. Masing-masing pasukan bergerak dengan rute yang sudah ditentukan. Tidak ada pertempuran, kecuali insiden kecil penghadangan pasukan Khalid yang dilakukan sekelompok Quraisy Mekah yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Namun, penghadangan ini dapat dipatahkan dengan menewaskan belasan Quraisy dan 2 personil Khalid gugur karena tersesat dari induk pasukan. Dari 3 penjuru, kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan kekuatan yang menggetarkan. Tidak ada perlawanan. Rasulullah telah memberikan garansi keamanan bagi penduduk kota Mekah. Lalu Rasulullah bergerak menuju Masjidil Haram, bertawaf bersama Muhajirin dan Ansor. Dengan busur di tangan, beliau hancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah yang diikuti oleh kaum muslimin. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kemudian beliau memasuki Ka'bah dan menghapus gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah, lalu beliau sholat. Sementara orang-orang Quraisy menanti keputusan apa yang akan diperbuat Rasulullah kepada mereka. Di pinggiran pintu Ka'bah, Rasulullah berkata, sebuah keputusan yang akan menghakimi hidup penduduk Quraisy yang telah mengusirnya, mensiksa dan merampok kaumnya. Rasulullah berkata, sebuah perkataan yang dicatat tinta emas sejarah. Antumut tulaqa, kalian bebas, kalian bebas. Dan orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk agama Islam. Maha benar Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3. Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah adalah perang pertempuran kaum muslimin melawan Persia, satu dari 2 kekuatan superpower dunia pada waktu itu. Perang Qadisiyah adalah jalan penaklukan atas seluruh Persia. Wilayah Islam semakin luas dan tersebar. Namun perkembangan tersebut kerap mendapat ancaman dan provokasi baik oleh Romawi maupun Persia, khususnya daerah-daerah pinggiran yang jauh dari ibu kota Madinah. Umar bin Khattab sebagai kepala negara tidak tinggal diam. Komandan-komandan perang diutus oleh Umar, baik menghadapi Romawi di Damaskus maupun Persia di Irak, yang sebelumnya sudah dirintis oleh Abu Bakar. Kekalahan umat Islam dan syahidnya Abu Ubaidah pada perang jembatan melawan Persia sangat mengagetkan khalifah di Madinah. Umar bin Khattab bertekad menggempur pasukan Persia langsung di bawah komandonya. Namun, sahabat-sahabat senior melarang, dan akhirnya Umar mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan, dan Umar memerintahkan sisa-sisa pasukan di Irak untuk bergabung, Syam, dan ditambah dari wilayah-wilayah perbatasan lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat dan mendirikan kemah-kemah militer di daerah di Qadisiyah, wilayah barat daya Hilah dan Kufah. Kekuatan muslim mencapai sekitar 30.000 personil. Yazgid III, Kaisar Persia, memerintahkan jenderal perangnya Rustum menghadap kaum muslimin dengan kekuatan penuh 120.000 pasukan yang disertai dengan pasukan-pasukan gajahnya yang besar dan ganas. 2 pasukan bertemu, dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak dapat bertempur karena sakit yang dideritanya. Ia memberi komando dari atap rumah, dan perang pun berkecamuk. Gajah-gajah Persia berhasil membuat takut kuda-kuda pasukan muslim. Pasukan muslim dengan keberanian lalu turun dan berjalan kaki menghadapi gajah-gajah pasukan Rustum. Dan taktik ini berhasil mencerai-beraikan barisan pasukan gajah
walaupun dengan resiko 500 kaum muslimin syahid. Di hari berikutnya, datang bala bantuan kaum muslimin dari wilayah Syam yang dikomandoi Qaq' bin Amr At-Tamimi. Qaq' adalah seorang jenderal yang jenius. Qaq' membagi pasukannya dalam kelompok-kelompok kecil dengan jadwal kedatangan bergelombang sembari menerbangkan debu-debu. Kedatangan pasukan yang tak henti-hentinya ini memberikan dampak psikologis bagi pasukan Persia. Dan semangat tempur kaum muslimin semakin kuat. Perang berkecamuk, debu berterbangan, suara hantaman pedang beradu. Pasukan Persia mulai berlarian. Di hari ketiga, pertempuran kembali meletus. Pasukan Persia mengerahkan gajah-gajah mereka. Pasukan Muslim tidak gentar, terus merengsek ke kancah pertempuran dan menyerang gajah-gajah tersebut. Banyak pasukan Muslim yang terluka, namun mereka tetap melawan dan memporak-porandakan barisan tempur gajah-gajah Persia. Pertempuran terus bergulir hingga malam hari. Di kegelapan malam terdengar jeritan dan hantaman pedang yang bersaut-sautan, dan pertempuran berlanjut keesokan hari. Fajar menyingsing, dan Allah menurunkan bala bantuan berupa badai pasir yang menghantam pasukan Persia. Kaum muslimin melepaskan ribuan anak panah, menerjang, dan menyapu setiap barisan yang dilewati. Tekad mereka, menang atau mati syahid. Barisan pasukan Persia menipis. Mereka kocar-kacir dan terdesak ke sungai Efrat. Mereka berhamburan ke sungai. Rustum, jenderal militer tinggi mereka, tewas di tangan Hilal bin Ullafah. Terbunuhnya Rustum membuat moral Persia hancur dan melarikan diri. Pertempuran ini dimenangkan pasukan Muslim pada bulan Ramadan tahun 15 Hijriah atau sekitar tahun 636 Masehi. Dan kemenangan ini membuat kaum muslimin bertambah kokoh, lalu merengsek ke Madain, ibu kota Persia. 4. Ain Jalut. Baghdad telah hancur. Damaskus tunduk menyerah. Bukhara telah hancur lebih dahulu. Kota seribu malam porak-poranda bersama buku dan kejayaannya. Hasrat Mongol menundukkan kerajaan Islam benar-benar pada puncaknya. Dan Mesir, negeri Islam yang masih bertahan, menjadi benteng terakhir dunia Islam. Hulagu Khan, penghancur Baghdad, meminta Saifuddin Qutuz, Sultan Mamluk Mesir, untuk tunduk kepada Mongol. Ancamannya tidak main-main, yaitu kehancuran dan mayat-mayat. Dalam suratnya, ia mengatakan, "Menolak, Anda akan menderita bencana yang paling mengerikan. Kami akan hancurkan masjid dan mengungkapkan kelemahan Tuhanmu. Dan kami akan bunuh anak-anak dan orang tua Anda bersama-sama." Qutuz bukanlah sultan pengecut dan cengeng. Ia menolak tunduk, ia songsong pertempuran. Data kekuatan musuh, penempatan lokasi, dan mobilisasi massa dilakukan. Jumlah pasukan Qutuz dan Mongol hampir sama, yaitu berjumlah sekitar 20.000 personil. Pasukan Mongol dipimpin oleh Qitbuka, tangan kanan kepercayaan Hulagu Khan. Qutuz lalu membawa pasukannya keluar Mesir, menuju Ain Jalut, Galilea Tenggara, sebuah daerah di Palestina, sebuah wilayah yang amat ia kenal. September 1260, bertepatan bulan Ramadan tahun 685 Hijriah, perang meletus. Perang yang menentukan hidup dan matinya kerajaan Islam. Dalam pertempuran, Qutuz tidak mengeluarkan semua kekuatan pasukannya, tetapi dengan taktik melancarkan serangan-serangan kecil kepada musuh. Baybash, panglima Mamluk, menyerang barisan-barisan Mongol dengan strategi hit and run, menyerang dan lari, dengan tujuan memancing pergerakan musuh ke daerah yang diinginkan. Sementara kekuatan utama disembunyikan di balik-balik bukit dan lembah. Strategi hit and run membuat Mongol frustasi. Mongol mengerahkan kekuatan penuh menyerang pasukan Baybash, dan pada lokasi yang tepat, Baybash balik menyerang, dan disertai dengan serangan anak panah dari atas bukit. Dan dilanjutkan serangan pasukan kavaleri dan infanteri dari 4 arah, menutup pergerakan pasukan Mongol. Pasukan Mongol terdesak. Qitbuka segera menfokuskan menyerang sayap kiri, karena dianggap barisan yang paling lemah. Benar, barisan sayap kiri Mamluk goyah. Dan dari atas bukit, melihat sayap kirinya dapat ditembus, Qutuz segera melemparkan topi besinya dan maju menyongsong pertempuran. Demi Islam, suara Qutuz menggelegar. Melihat Sultan maju dengan keberanian luar biasa, seketika moral pasukan sayap kiri naik kembali dan menutup barisan dengan serangan-serangan dahsyat. Kematian tak terelakkan,
mayat-mayat Mongol berjatuhan. Qitbuka, jenderal Mongol ini tetap bertempur, menolak menyerah, dan kudanya terjatuh dan Qitbuka ditangkap. Dan ia tetap menolak menyerah dan akhirnya ditebas oleh Baybars. Perang Ain Jalut adalah kekalahan pertama bagi Mongol dalam perang-perang berdarahnya, sekaligus mematahkan mitos bahwa Mongol tak terkalahkan. Dengan kuasa Allah, Qutuz berhasil mengibarkan panji-panji Islam yang tercabik-cabik. 5. Kemerdekaan Indonesia. Indonesia adalah perjuangan tanpa henti para pahlawan. Indonesia adalah hamparan darah perjuangan. Indonesia adalah titik tanpa koma bahwa penindasan harus dihapuskan. Tidak ada penjajahan, tidak ada perbudakan. Kita adalah tuan di negeri sendiri. 15 Agustus 1945. Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Ribuan pasukan bersenjata sudah siap mengepung kota mengusir tentara Jepang. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami, sahut pemuda-pemuda kepada Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Mereka tidak percaya tipu muslihat Jepang yang akan menghadiahkan kemerdekaan Indonesia. Kitalah yang akan memproklamirkannya. Begitu besar pertaruhan nyawa. Kekuatan sungguh tak berimbang. Para pemuda terus mendesak. Dini hari, 16 Agustus, Bung Karno dan Hatta diamankan di Rengas Dengklok. Para pemuda terus mendesak Bung Karno. Suasana memanas, terjadi ancaman-ancaman kecil. Tapi Bung Karno tetap pada pendiriannya. Dan akhirnya, Bung Karno mengatakan bahwa ia telah memikirkan dan akan memproklamirkan pada saat yang tepat, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Tanggal di mananya siang kita berpuasa, hari Jumat yang suci, dan Al-Quran diturunkan tanggal 17, dan orang sembahyang 17 rakaat. Tanggal 17 Agustus merupakan hasil pertimbangan Soekarno dari rekomendasi para ulama dalam masa persiapan kemerdekaan. Dini hari, 17 Agustus, teks proklamasi dibuat pukul 10, bertepatan 9 Ramadan, 1334 Hijriah. Di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Soekarno, Hatta. Itulah Ramadan, bulan perjuangan dan pembebasan negeri-negeri, bulan keberkahan dan bulan kepahlawanan, bukan bulan kemalasan.